Halo semuanya, selamat datang di segmen rangkuman dan kali ini kita akan membahas untuk mata pelajaran IPA kelas 7 bab 1 yaitu tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah dan ini adalah untuk bagian yang kedua. Di bagian kedua ini yang akan kita bahas pertama adalah tentang pengukuran. Pengamatan selama eksperimen. Pengamatan yang dilakukan selama eksperimen atau percobaan dapat dilakukan secara yang pertama pengamatan kualitatif dan yang kedua adalah pengamatan kuantitatif. Pengamatan kualitatif adalah pengamatan dengan deskripsi yang hanya menggunakan kata-kata saja. Contohnya, ketika kalian memanaskan air, kalian bisa melihat ada gelembung udara saat air mendidih, juga ada asap tipis di bagian atas air tersebut. Jadi, di situ hanya ada penggunaan kata-kata saja. Sedangkan pengamatan kuantitatif adalah pengamatan yang dinyatakan juga dengan angka-angka. Contohnya, sebelum memasukkan air yang akan dipanaskan ke dalam panci, kalian mengukur volume air dengan menggunakan gelas ukur misalnya sebanyak 200 ml. Kemudian setelah 3 menit memanaskan, kalian mengukur suhu air tersebut, mencatat suhu air mencapai 70 derajat. Jadi di situ ada penggunaan angka-angka. Nah, pengamatan kuantitatif tersebut disebut sebagai pengukuran dalam percobaan. Pengukuran sangat penting dilakukan dalam eksperimen untuk memperoleh jawaban atas tujuan percobaan kita. Dan pengukuran erat kaitannya dengan besaran dan satuan dalam sains. Kita akan bahas tentang besaran. Besaran adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Contohnya adalah volume, kemudian suhu air. Ada dua macam besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Arti dari besaran pokok adalah besaran yang dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Ada 7 besaran pokok dengan satuannya yang telah ditetapkan oleh para ilmuwan secara standar internasional atau disingkat dengan SI. 7 besaran pokok yang dimaksud adalah yang pertama jumlah zat, lambangnya N besar, satuan SI-nya mol. Kemudian intensitas cahaya, lambangnya J, satuan SI-nya kandela. Kemudian waktu, lambangnya adalah T kecil, satuan SI-nya sekon. Arus listrik, lambangnya I, satuan SI ampere. Kemudian suhu, lambangnya adalah T besar, satuan SI-nya adalah Kelvin. Besaran pokok berikutnya adalah massa, lambangnya M, satuan SI-nya adalah kilogram. Dan yang terakhir adalah panjang, lambangnya L, satuannya adalah meter. Jadi, ini bisa kita singkat untuk memudahkan mengingat. Jadi, huruf depannya saja. Kalau disingkat adalah jiwa SMP. Berikutnya adalah besaran turunan. Arti dari besaran turunan adalah besaran yang ditetapkan berdasarkan besaran pokok. Satuannya pun diturunkan dari beberapa satuan besaran pokok. Contoh besaran turunan adalah kecepatan. Nah, untuk menentukan kecepatan suatu gerak benda, kita mengukur panjang lintasan dan waktu yang diperlukan untuk menempuh lintasan tersebut. Kemudian, kecepatan bisa dihitung dengan menggunakan rumus kecepatan sama dengan panjang lintasan dibagi waktu tempuh. Sebagaimana kita tahu bahwa panjang dan waktu adalah besaran pokok. Sementara kecepatan adalah besaran turunan. Kenapa? Karena kecepatan dihitung dari besaran pokok. Ada lebih banyak besaran turunan dibanding dengan besaran pokok. Pada gambar kita bisa lihat macam-macam besaran turunan lainnya, diantaranya adalah luas, volume, massa jenis, percepatan, gaya, usaha, tekanan, daya. Itu adalah contoh-contoh lain dari besaran turunan. Satuan.
Arti dari satuan adalah pembanding sebuah besaran. Ada dua macam satuan, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah pembanding yang sifatnya tidak berubah-ubah dan dapat digunakan secara umum di mana saja. Contohnya adalah meter, kemudian kilometer, inci, yard, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan lain sebagainya. Kemudian satuan tidak tetap atau satuan tidak baku adalah pembanding yang berubah-ubah dan tidak dapat digunakan secara umum. Contohnya adalah ukuran kaki manusia, depah, hasta, jengkal. Sebagai seorang ilmuwan yang melakukan pengukuran, tentunya harus memiliki keterampilan untuk mengubah satuan sesuai dengan satuan yang diakui secara internasional. Nah, kegiatan mengubah satuan itu disebut dengan istilah mengkonversi. Lalu bagaimana teknik pengukuran yang benar? Ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pengukuran. Di antaranya adalah selalu perhatikan bahwa alat ukur yang digunakan selalu pada angka 0 sebelum mengukur. Kemudian, pastikan bahwa alat ukur yang digunakan sudah mengukur secara tepat. Misalnya, jika mengukur satuan suhu cairan, termometer ada di dalam cairan, bukan di atasnya. Juga tidak menyentuh wadah cairan. Selanjutnya, selalu catat pengukuran disertai satuannya menggunakan simbol satuan yang benar. Kita juga harus menghindari kesalahan paralaks. Kesalahan paralaks artinya pengamatan tidak dilakukan sejajar dengan skala benda yang terukur. Apabila terjadi kesalahan paralaks, maka hasil pengukuran bisa terlalu rendah atau terlalu tinggi dari yang semestinya. Kemudian yang harus kita lakukan juga adalah segera mencatat hasil pengukuran. Dan yang perlu diperhatikan lagi, bahwa cairan biasanya memiliki bentuk yang tidak rata atau cembung, sehingga dalam mengukur volume cairan selalu bacalah skala pada sisi cembung cairan tersebut. Demikianlah rangkuman untuk mata pelajaran IPA kelas 7 bab 1 tentang hakikat sains dan juga metode ilmiah bagian yang kedua. Untuk bagian yang ketiga nanti akan di-share linknya di deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat.